Oke, sebelumnya selamat sore, gue Nafi, Windria SEMM. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM akhir 147, saya dari kelas Malde. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi bisnis dan kinerja pada PT Dumex Logistik dengan mata kuliah strategi bisnis logistik. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil perusahaannya terlebih dahulu. Nah, PT Dunia Express Transindo atau biasa kita sebut Dunex Logistik merupakan perusahaan jasa logistik terpadu yang berdiri sejak 1 November tahun 1990. Nah, kantor pusatnya itu berada di Sunter, Jakarta Utara dengan area seluas 220.000 meter persegi dan lokasinya itu strategis dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga dengan itu dapat mendukung kelancaran distribusi. Nah, Dunex juga memiliki jaringan cabang di wilayah strategis seperti Karawang, Kelari, Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Lampung, dan juga Balikpapan. Nah, dalam operasionalnya ini, Dunex menangani berbagai jenis kargo, termasuk FMCG, otomotif, elektronik, tekstil, mesin, oil, dan gas, kargo retail, serta proyek logistik lainnya. Nah, profesionalisme perusahaan ini dibuktikan dengan berbagai sertifikasi penting, seperti AEO, ISO 45001, ISO 9001, ISO 22000, SJPH, dan SMK PAU. Nah, dengan ini juga menunjukkan standar mutu dan keandalannya. Dengan pengalaman panjang, jaringan operasional yang luas, dan layanan yang terstandarisasi, Dunex terus berinovasi untuk mewujudkan visinya sebagai perusahaan logistik yang paling dipilih oleh pelanggan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait visi misinya. Nah, yang pertama itu visi PT Dunex ini. Nah, PT Dunex ini bervisi menjadi perusahaan jasa logistik yang paling sering dipilih dan dipercaya oleh pelanggan di seluruh Indonesia. Yang artinya Dunex ingin menjadi pilihan utama pelanggan bukan hanya karena harga, tetapi juga karena kualitas, keamanan, dan juga keandalannya. Visi ini juga menekankan kepercayaan sebagai nilai utamanya. Nah, untuk misinya sendiri itu, yang pertama itu ada mengutamakan kebutuhan pelanggan sebagai nilai tambah untuk memberikan solusi logistik yang efektif dan tepat guna. Dan benar-benar menyelesaikan masalah pelanggan, bukan hanya mengirim barang. Nah, yang kedua itu ada membangun sistem manajemen kondusif melalui penyusunan sistem komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Yang ketiga itu ada meningkatkan keuntungan perusahaan untuk berkontribusi pada perkembangan bisnis, kesejahteraan karyawan, keluarga, dan juga komunitas. Nah, yang keempat itu ada mendorong pengembangan kompetensi dan kerjasama tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang penuh inisiatif dan antusias. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran di PT Dunex Logistik sendiri. Nah, untuk dari perspektif yang pertama itu ada perspektif keuangan, yang dimana di PT Dunex ini tujuannya agar mengurangi biaya operasional supaya perusahaan bisa lebih hemat dan profit juga bisa meningkat. Nah, sasarannya itu yang pertama agar mengurangi biaya perbaikan armada lewat pemeriksaan P2H, yaitu pemeriksaan pra-perjalanan. Dan yang kedua ada menekan kerusakan dan penolakan barang. Dan yang terakhir itu ada mengurangi biaya insiden kerja dengan penerapan K3 dan juga APD. Nah, selanjutnya itu ada perspektif kedua itu dari sisi pelanggan. Di sini tujuannya itu agar pelanggan puas dan tetap menggunakan layanan Dunex. Di sini kita meningkatkan kualitas layanan ya di Dunex ini. Nah, sasarannya sendiri itu yang pertama agar meningkatkan ketepatan waktu pengiriman yaitu on time delivery, dan yang kedua itu agar menjaga kualitas cold chain seperti suhu stabil dan juga pre-cooling, dan yang terakhir itu ada mengurangi komplain pelanggan. Itu perspektif yang ketiga ada proses internalnya sendiri. Proses internalnya sendiri di sini tujuannya itu agar penguatan SOP dan juga kontrol operasional itu bisa lebih rapi, aman, dan juga standar. Nah, untuk sasarannya sendiri yang pertama itu ada P2H harian untuk mencegah remblong, dan yang kedua itu ada penataan gudang sesuai standar agar barang mudah ditata dan juga aman, dan yang ketiga itu ada checklist forklift dan SIO itu sertifikat izin operator untuk keamanan, dan yang terakhir itu ada SOP cold chain seperti VEVO dan juga monitoring suhu. Nah, selanjutnya itu ada perspektif yang terakhir itu ada pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini tujuannya itu agar peningkatan kompetensi dan keselamatan, agar meningkatkan kualitas SDM, supaya operasional juga bisa berjalan dengan aman dan juga profesional. Nah, sasarannya sendiri itu yang pertama ada pelatihan supir dan simulasi perjalanan. Yang kedua itu ada general check up tahunan. Yang ketiga ada disiplin penggunaan APD, dan yang terakhir itu ada peningkatan skill dalam handling cold chain. Oke.
Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait keberhasilan usaha dari PT Dunex sendiri dari segi finansial maupun non-finansial. Dari sisi finansial sendiri, yang pertama itu dapat dilihat dari meningkatnya efisiensi biaya operasional. Nah, hal ini itu terjadi karena perusahaan mampu mengurangi berbagai bentuk kerugian yang sebelumnya disebabkan oleh faktor manusia seperti kesalahan pengemudi, kerusakan barang, ataupun keterlambatan proses kerja. Nah, terus menurut Santoso tahun 2004 dan Surma tahun 2008, sekitar 80-85% kecelakaan dan juga gangguan kerja dipicu oleh faktor manusia sendiri. Ketika faktor ini mulai diperbaiki melalui pelatihan, peningkatan pengetahuan dan juga pengawasan SOP, otomatis biaya-biaya akibat kecelakaan dan kerusakan juga bisa berkurang secara signifikan. Nah, yang keberhasilan finansial yang kedua itu ada peningkatan profit margin. Dengan ini itu dapat menekan kecelakaan kerja dan dengan menekan kecelakaan kerja dan menambah efektivitas kerja, produktivitas meningkat, downtime berkurang dan juga kendaraan tidak sering rusak. Nah, ini tuh bisa berdampak langsung pada naiknya pendapatan bersih oleh perusahaan. Nah, kemudian dari sisi penggunaan aset, PT Dunex juga berhasil meningkatkan perputaran aset kendaraan yang layak di jalan dan memenuhi standar teknis seperti yang diatur dalam UU LLAJ nomor 2 tahun 2009, membuat pengiriman lebih lancar dan tidak banyak waktu terbuang karena kerusakan, sehingga aset-aset logistik itu dapat beroperasi secara optimal. Nah, yang dari segi non-finansial sendiri, keberhasilan yang paling terlihat adalah menurunnya tingkat kecelakaan kerja, yang dimana data Terra ini itu menyebutkan bahwa kecelakaan banyak dipengaruhi oleh manusia, seperti kurang pengetahuan, kurang keterampilan, kondisi fisik maupun psikologis. Nah, hingga unsafe action. Dengan memperbaiki perilaku kerja dan memberikan pelatihan terkait keselamatan, PT Dunex mampu menekan jumlah kecelakaan kerja secara signifikan. Selain itu, perilaku aman pengemudi juga meningkat. Sopir lebih disiplin mematuhi SOP, melakukan pengecekan kendaraan, dan menghindari tindakan yang membahayakan. Hal ini sejalan dengan teori Robert E. Dewar dan Paul Olson di tahun 2007 yang menyatakan bahwa faktor manusia adalah penentu utama dalam keselamatan lalu lintas. Nah, dari sisi kendaraan sendiri, keberhasilan juga terlihat pada meningkatnya kelaikan dan keamanan kendaraan yang digunakan. Perusahaan ini mampu menerapkan pengujian berkala dan memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis seperti rem, suspensi, ban, dan juga peralatan keselamatan. Ini penting karena faktor kendaraan juga bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan seperti yang dijelaskan pada penelitian Rizky tahun 2009 dan juga Choice tahun 2018. Nah, terus ada poin keempat, itu lingkungan kerja juga bisa lebih aman jika menjadi keberhasilan non-finansial sendiri. Nah, PT Dunex ini memperhatikan faktor lingkungan seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, dan juga alat kerja sendiri. Menurut Mangkunegoro tahun 2005, faktor lingkungan kerja dapat memberikan pengaruh langsung terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sendiri. Dengan lingkungan kerja yang lebih nyaman, risiko kecelakaan dapat ditekan ataupun dapat dicegah. Untuk poin kelima itu ada keberhasilan finansial di mana meningkatnya kepuasan pelanggan, yang dimana pengiriman bisa jadi lebih tepat waktu, berkurangnya juga kerusakan barang, dan juga meningkatnya kualitas layanan secara otomatis membuat pelanggan lebih puas dan juga loyal. Nah, terakhir itu ada terkait reputasi perusahaan juga semakin baik karena Dunex ini dinilai lebih aman, lebih profesional, dan juga bisa lebih dapat dipercaya dalam menangani logistik. Reputasi ini akan berdampak jangka panjang bagi perusahaan, terutama dalam menarik klien baru. Nah, jadi secara keseluruhan ini keberhasilan PT Dunex Logistik bukan hanya terlihat dari sisi keuangan, tetapi juga dari peningkatan keselamatan, kualitas kerja, dan juga layanan. Perbaikan pada faktor manusia, kendaraan, dan juga lingkungan kerja juga menjadi pendorong untuk keberhasilan tersebut. Selanjutnya itu ada lingkungan eksternal sendiri. Yang pertama itu ada lingkungan makro. Di sini adalah lingkungan yang paling luar di dalam diagram. Di sini lingkungan makro itu faktor paling besar di luar perusahaan yang
tidak bisa dikontrol, tetapi sangat mempengaruhi jalannya bisnis. Nah, contohnya itu pada PT Dunex sendiri itu dari segi ekonomi, di mana perubahan harga BBM, biaya operasional logistik, dan juga inflasi. Dan yang kedua itu dari sisi teknologi, munculnya sistem tracking, GPS, digitalisasi logistik, dan otomasi bidang. Nah, dari sisi politik dan regulasinya itu diatur dalam aturan LLAJ, aturan keselamatan kerja, dan juga peraturan muatan kendaraan. Nah, dari sisi faktor sosial sendiri itu dapat meningkatnya kebutuhan belanja online, yang dimana dapat meningkatkan permintaan jasa logistik. Nah, untuk dari sisi lingkungan atau environment, di sini dapat terjadi karena cuaca ekstrim, banjir, kondisi jalan yang dapat memengaruhi jadwal pengiriman juga. Nah, intinya faktor besar yang tidak bisa dikendalikan perusahaan itu tetap bisa dan harus beradaptasi di lingkungan. Selanjutnya itu ada lingkungan industri, yang dimana ini tuh bisa mencakup semua pihak yang berkompetisi atau terlibat dalam industri logistik yang sama. Contohnya itu ada pesaing langsung, di mana perusahaan logistik lain seperti ada ekspedisi truk, freight forwarder, warehouse provider, dan yang kedua itu ada pelanggan, di mana perusahaan manufaktur, distributor, perusahaan e-commerce yang menggunakan jasa Dunex juga. Dan dari sisi pemasaran ini ada contohnya itu ada bengkel kendaraan, termasuk bahan perusahaan leasing truk, dan juga vendor asuransi. Nah, untuk sisi distribusi pihak ketiga sendiri itu kita melibatkan agen transportasi atau vendor subkontrak armada sendiri. Dan dari sisi ancaman pendatang baru itu ada startup logistik baru yang menawarkan layanan digital dan juga murah. Nah, untuk produk substitusi juga aplikasi kurir instan, ada layanan ekspedisi kilat, dan juga yang bisa bergerak dengan lebih efisien. Nah, yang ketiga itu ada kelompok strategis, di mana kelompok ini merupakan kelompok perusahaan yang berada dalam kategori strategi yang sama di dalam industri itu sendiri. Nah, untuk Dunex ini, kelompok strategis itu biasanya mencakup perusahaan yang bergerak di jasa logistik besar seperti tracking, kontainer, terus juga freight forwarding. Nah, yang kedua itu juga bisa melayani rute jauh atau antar kota. Yang ketiga ada menyediakan warehouse dan juga manajemen industri. Dan yang terakhir itu ada menggunakan sistem kontrol kendaraan dan operasional modern. Nah, contoh perusahaan dalam kelompok strategis yang sama itu perusahaan logistik menengah besar dengan spesialisasi transportasi darat dan juga kontainer. Nah, yang terakhir itu ada dari segi organisasi sendiri. Ini adalah perusahaan yang menjadi fokus analisis. Misalnya PT Dunex ini memiliki elemen internalnya itu termasuk SDM, yaitu ada sopir, staf gudang, admin, dan juga manajer. Terus yang kedua ada kendaraan. Yang ketiga ada SOP keselamatan. Yang keempat ada sistem manajemen. Dan yang terakhir ada struktur organisasi sendiri. Nah, selanjutnya itu ada terkait analisis SWLT atau SWOT dalam PT Dunex Logistics sendiri. Yang analisis SWLT yang pertama itu ada strength atau biasa kita sebut kekuatan dalam perusahaan sendiri. Di sini PT Dunex Logistics memiliki beberapa kekuatan yang membuat perusahaan mampu bertahan dan bersaing di industri logistik. Pertama itu ada Dunex memiliki layanan terpadu mulai dari tracking, warehousing, hingga distribusi. Artinya perusahaan dapat menangani berbagai kebutuhan pelanggan secara lebih lengkap dan tidak hanya fokus hanya pada satu layanan saja. Selain itu juga Dunex sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang di dunia logistik. Pengalaman tersebut itu membuat perusahaan lebih memahami kebutuhan pelanggan, mampu melakukan perencanaan pengiriman yang lebih akurat, serta memiliki standar operasional yang stabil. Kekuatan lainnya itu bisa terlihat dari jaringan rute distribusi yang luas, terutama di wilayah operasi utama, yang hal ini itu bisa membuat proses pengiriman lebih efisien dan juga jangkauan pelayanannya juga bisa menjadi lebih besar. Nah, dukungan SDM operasional yang sudah terbiasa menangani kegiatan logistik juga menjadi nilai tambah. Nah, yang terakhir itu ada tingkat ketepatan waktu pengiriman yang cukup baik, menjadikan perusahaan lebih dipercaya oleh customer karena reliabilitasnya itu merupakan faktor penting dalam industri logistik. Nah, yang kedua itu ada terkait weakness-nya, yang di sini kelemahan perusahaannya sendiri. PT Dunex juga menghadapi beberapa kelemahan internal yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu ada ketergantungan perusahaan terhadap armada fisik seperti truk. Ketika menjadi kerusakan atau downtime itu, maka operasionalnya itu bisa langsung
terganggu, menyebabkan keterlambatan pengiriman juga. Selain itu juga ada sistem digital di PT Dunex ini belum sepenuhnya terintegrasi sehingga beberapa aktivitas masih dilakukan secara manual. Hal ini membuat proses menjadi kurang efisien dan menyulitkan dalam pengawasan real time. Nah, yang ketiga itu ada biaya operasional juga termasuk tinggi, terutama untuk kebutuhan bahan bakar perawatan kendaraan dan pembelian spare part. Yang dimana kelemahan lainnya adalah tingkat turnover karyawan, terutama sopir yang cenderung tinggi sehingga perusahaan perlu terus melakukan rekrutmen dan pelatihan baru. Nah, yang keempat itu, yang terakhir itu ada fasilitas tracking yang dimiliki Dunex juga masih belum se-advance perusahaan besar lainnya yang menyebabkan transparansi pengiriman kepada pelanggan itu menjadi kurang maksimal. Yang ketiga itu ada opportunities, gitu, itu peluang perusahaan yang dimana walaupun PT Dunex ini memiliki kelemahan, perusahaan ini juga bisa memiliki peluang besar untuk berkembang. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan pertumbuhan e-commerce yang sangat cepat di Indonesia, membuka permintaan baru terhadap jasa pengiriman dan juga distribusi. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Dunex sendiri untuk memperluas segmen pasar dan juga menambah volume pengiriman. Selain itu juga Dunex bisa berpeluang menjalin kerjasama dengan sektor manufaktur, retail, dan juga perusahaan besar lainnya yang membutuhkan layanan logistik yang bisa berkelanjutan. Nah, transformasi digital dan bidang logistik juga menjadi peluang besar. Penggunaan teknologi seperti IoT, aplikasi tracking, dan juga sistem fleet management juga bisa meningkatkan efisiensi operasional dan menambah daya saing. Nah, dukungan pemerintah juga bisa berlaku terhadap pengembangan infrastruktur transportasi dan juga pergudangan, bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif agar perusahaan logistik bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya. Nah, untuk analisis aspek yang terakhir itu ada threats, ancaman perusahaan. Dalam lingkungan industri yang sangat kompetitif, Dunex juga menghadapi sejumlah ancaman eksternal. Itu yang pertama itu seperti persaingan yang semakin ketat dari perusahaan logistik besar dengan teknologi lebih canggih menjadi tantangan tersendiri karena mereka sering menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih transparan dari perusahaan lainnya. Nah, yang kedua itu ada fluktuasi harga BBM dan biaya operasional juga menjadi ancaman karena mempengaruhi perubahan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan transportasi dan juga keselamatan berkendara dapat menambah persyaratan baru yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Nah, yang keempat itu ada risiko keterlambatan yang dimana ini tuh akan disebabkan oleh kondisi eksternal seperti kemacetan, cuaca buruk, dan juga infrastruktur jalan yang kurang baik juga dapat jadi ancaman terhadap ketepatan waktu pengiriman. Nah, yang terakhir itu ada gangguan teknis yang dimana ini tuh bisa seperti kerusakan armada atau masalah perawatan kendaraan bisa menghambat operasional dan juga berdampak langsung terhadap reputasi perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulannya. Nah, oke, jadi kesimpulan dari analisis yang sudah saya jelaskan tadi, PT Dunex Logistik ini memiliki layanan dan jaringan yang kuat, namun masih perlu meningkatkan digitalisasi dan efisiensi internal. Peluang industrinya juga yang terus tumbuh memberikan kesempatan besar bagi Dunex untuk bisa berkembang jauh lebih baik lagi, tapi perusahaan harus tetap mewaspadai persaingan yang ketat, fluktuasi biaya operasional, dan juga perubahan regulasi. Dengan memaksimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, Dunex dapat meningkatkan daya saing dan kualitas lainnya. Oke, sekian mungkin presentasi ataupun pemaparan terkait analisis bisnis dan kinerja di PT Dunex Logistik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.